hidup dan menjadi teror umat manusia. Secara makhluk ini berada di puncak mata rantai, jadi tidak ada yang bisa menghentikan keganasan dari hiu raksasa ini. Mungkin kebanyakan dari kalian udah pernah menontonnya ya. Baiklah, daripada kelamaan, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja. Bantu Sakahayang tembus 1 juta subscriber ya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seonggok kapal selam yang sepertinya mengalami kerusakan parah yang mengakibatkan seluruh kru kapal tersebut mengalami luka-luka dan semua sistemnya menjadi error. Lalu datanglah regu penyelamat yang datang menyelamatkan mereka, yang dipimpin oleh seorang pria bernama Jonas Taylor. Ia pun keheranan kenapa bisa kapal selam pengangkut nuklir ini bisa rusak seperti ini. Lalu ia pun bergegas mengevakuasi seluruh kru yang masih selamat. Dan ketika mereka akan mengangkut korban satu persatu, terjadilah hal yang mengerikan. Terlihat lambung kapal penyok oleh sesuatu, dan kapal akan segera meledak. Lalu ia pun naik ke kapal penyelamat, namun beberapa teman mereka yang terjebak di lambung kapal dan akan segera meledak. Jika itu terjadi, maka seluruh kru di kapal penyelamat pun akan ikut hancur. Jonas pun harus memutuskan jalan terbaik. Ia pun dengan berat hati menutup palka pintu dan pergi sebelum semuanya terlambat. Dan kapal itu pun meledak. Jonas pun menanggung beban yang sangat berat karena tidak mampu menyelamatkan semuanya. 5 tahun kemudian terlihat seorang investor pergi menggunakan helikopter menuju stasiun penelitian bawah air. Ia bernama Jack Morris. Di sana ia pun bertemu dengan profesor pengembang bernama Dr. Minwei, lalu bertemu dengan anaknya yang bernama Suyin dan cucunya yang bernama Meiyin. Ia pun masuk ke dalam stasiun tersebut dan melihat ke dalam lautan. Singkat waktu, tim eksplorasi pun akan segera bersiap-siap dengan menerjunkan 3 orang di dalamnya. Mereka bertujuan untuk mengeksplorasi palung terdalam di dunia, yaitu Palung Mariana. Mereka yakin kalau di dasar Palung Mariana terdapat dunia baru yang belum pernah terjamah oleh siapapun, dan mereka kini akan menjelajah tempat itu. Kapal penjelajah pun masuk ke dalam air dan mencapai 10.000 meter di bawah permukaan air, hingga mereka sampai di dasar palung dan mulai memasuki dunia baru. Ternyata itu bukan pasir melainkan sebuah awan, dan ternyata benar, di bawah awan itu terdapat dunia baru yang begitu luas dengan ekosistem yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Bisa dibilang makhluk-makhluk di sana adalah makhluk prasejarah. Namun ketika mereka sedang asik menjelajah, tiba-tiba kapal mereka pun ditabrak oleh sesuatu. Dan komunikasi pun terputus. Semua orang kaget melihat situasi itu, apa sebenarnya yang menyerang mereka. Lalu tim pun memulai rapat dadakan dan mereka mencari cara untuk menyelamatkan mereka. Di kedalaman 11.000 meter itu akan sangat berbahaya. Lalu Meg pun menyarankan 1 orang yang mampu menyelamatkan mereka. Ya, itu adalah Jonas. Namun si Dr. Heller tidak mau karena kejadian di 5 tahun yang lalu yang menganggapnya gila dengan meninggalkan beberapa kru kapal selam untuk mati. Namun tidak ada pilihan lain. Mereka pun menemui Jonas yang kini sedang pensiun di Thailand. Di Thailand, Jonas pun terlihat sedang mabok bir bintang ala Thailand dan ia kini bekerja sebagai montir kapal penangkap ikan. Ia pun pulang menggunakan motor Air Eking dan ia tidak menyangka temannya Max sudah berada di rumahnya bersama Dr. Minwei. Mereka pun menjelaskan situasinya di sana. Meski awalnya Jonas menolak, ia pun akhirnya mau berangkat karena mendengar mantan istrinya pun dalam bahaya. Kalau di kita mah dengar mantan istri dalam bahaya malah dipuas-puasin ya. Dia mah enggak dan pergi ke stasiun tersebut. Kembali kepada korban di dalam kapal ekspedisi. Mereka pun berusaha mengaktifkan energi cadangan dan ketika menyala, tiba-tiba mereka pun kembali diserang oleh makhluk tersebut. Dan sepertinya makhluk tersebut tertarik kepada cahaya. Si wanita pun jatuh karena guncangan dan jatuhnya ngarumpak obeng. Jadinya ketusuk, belum lagi cadangan oksigennya kini bocor dan hanya akan bertahan selama 2 jam saja. Mendengar situasi itu, Suyin pun berinisiatif untuk pergi menyelamatkan mereka meski dengan resiko tinggi. Ia pun berpamitan dengan anaknya yang sangat lucu. Suyin pun meluncur ke dalam air dan di saat yang bersamaan Jonas dan yang lain pun sudah datang. Ia pun segera bersiap-siap mendengar Suyin anak dari si dokter udah pergi duluan.
Ia pun masuk ke dalam kapal penyelamat dan di dalam sana sudah ada si Mei Ying. Ia pun berkata, "Tolong selamatkan ibuku ya." Jonas pun mengiyakannya dan akan menepati janjinya. Jonas pun bersiap untuk masuk ke dalam air, namun ia seperti ragu. Mungkin karena trauma yang ia alami 5 tahun silam. Namun ia berhasil melawan itu semua dan turun dengan kecepatan tinggi menuruni Palung Mariana. Meski akan beresiko pembuluh darah pecah jika turun terlalu cepat. Di sisi lain, Suyin sudah berhasil mencapai dasar palung dan masuk melewati awan pembatas di sana. Ia pun menemukan kapal dari korban dan ketika ia akan pergi tiba-tiba dirinya disergap oleh cumi-cumi raksasa. Karena ia dicengkram dengan sangat erat, kapalnya pun hampir pecah, namun untung saja cumi-cumi itu pun dimakan oleh sesuatu dan mati. Ternyata sosok yang paling berbahaya telah menunjukkan taringnya. Itu adalah Megalodon. Dan karena Megalodon tertarik akan cahaya, ia pun disuruh mematikan lampu. Namun lampunya sedikit macet dan ia akan segera disambar oleh makhluk hiu prasejarah tersebut. Untung saja Jonas datang dan mengalihkan perhatian Megalodon itu. Suyin pun disuruh segera naik ke permukaan. Dan semua akan kutangani, teriak si Jonas. Suyin pun pergi ke permukaan. Kemudian Jonas pun segera menyelamatkan para korban. Namun ketika palka disambungkan, terlihat palka tersebut rusak. Ia pun membongkarnya dan setelah dibuka, ia pun kembali bertemu dengan mantan istrinya. Namun masih terlihat harmonis. Satu persatu ia selamatkan hingga terlihat pergerakan dari Megalodon itu menghampiri mereka. Dan jika mereka ditabrak ketika palka masih nyambung, dijamin 2 kapal itu akan meledak. 2 orang selamat, namun 1 orang kru Jepang merasa ini tidak akan sempat. Ia pun memberikan surat untuk istrinya dan ia pun menutup palka dan bersiap untuk mati. Ia pun dimakan oleh hiu itu dan tamat. Sesampainya di permukaan, ia pun merasa bersalah karena kembali tidak bisa menyelamatkan semua korban, sama seperti 5 tahun yang lalu. Dan si Suyin yang panik malah amuk-amukan ke si Jonas. Katanya, "Kau memang seperti itu ya, meninggalkan orang untuk keselamatan diri sendiri." Meski Jonas sudah menjelaskan situasinya seperti apa, ia pun bilang, "Ya kata Aing juga apa, makanya Aing gak mau kembali ke air tuh gini." Suyin pun terdiam. Kasihan juga si Jonas selalu tidak dihargai atas usahanya. Singkat waktu, Suyin yang merasa bersalah pun masuk ke kamar Jonas yang lagi mandi dan ia pun masuk. Suyin yang kaget sekaligus untung melihat Jonas nggak pakai baju. Ia pun meminta maaf dan pergi. Namun ia sedikit mengintip kembali kepada si Duren, duda keren. Sepertinya si Suyin menyukai Jonas ya. Di keesokan harinya, mereka pun mulai rapat tentang makhluk yang diduga Megalodon itu dan menjelaskan betapa bahayanya fosil hidup tersebut jika berada di zaman sekarang dan tidak mempunyai predator. Megalodon lah yang berada di puncak mata rantai. Dan ketika mereka sedang berdiskusi, Mei Yin yang lagi main bal-balan pun pergi ke lantai dasar dan alangkah kagetnya ketika ia melihat ada ikan besar banget di depannya. Semua orang kaget dan mengecek ke lantai bawah. Ternyata Mei Yin pun sudah ketakutan dan ia bilang ada monster yang mengawasi kita. Lalu terlihat ada paus yang seperti ketakutan di depan mereka. Lalu, Where's the mob? ternyata Megalodon itu sudah mengikuti mereka sampai ke perairan lepas. Semua orang bingung kenapa ini bisa terjadi. Ternyata jalannya terbuka ketika mereka keluar masuk melalui awan di bawah air. Meski cuma sementara, namun sialnya Megalodon berhasil keluar dari termal pembatas di bawah palung. Akan sangat berbahaya jika makhluk itu berkeliaran di lautan lepas. Dan benar saja, terlihat ada suar darurat dari lautan lepas meminta bantuan dan diyakini itu adalah ulah dari Megalodon. Seketika mereka bersiap untuk mengecek TKP, mereka pun pergi menggunakan kapal dan sesampainya di sana, mereka pun melihat puing-puing kapal yang sudah hancur akibat hiu tersebut. Dan benar saja, terlihat ada hiu yang sedang berkeliaran di perairan tersebut dan mereka pun mempunyai rencana untuk menancapkan alat pelacak di sirip ikan untuk bisa diketahui keberadaannya. Namun jika mendekat menggunakan kapal, sudah dipastikan kapalnya akan diserang.
Dan Jonas pun memberanikan diri untuk berenang mendekati hiu tersebut dan akan menancapkan pelacak di hiu itu. Ia pun pergi berenang mendekat secara perlahan. Dan ketika sudah dekat, ia pun menembakkan alat pelacak tersebut. Namun seketika hiu itu pun berbalik ke arah Jonas dan menyerangnya. Untung saja teman-teman mereka menarik Jonas dan ia pun hampir dimakan megalodon tersebut. Untung saja ia berhasil selamat naik ke atas kapal. Setelah mereka berhasil menanamkan pelacak, kini mereka pun bersiap untuk membius megalodon tersebut. Dan Suyin pun masuk ke dalam chamber untuk menembak hiu itu dengan obat bius. Dan setelah di dalam air, ternyata hiu itu menabraknya dari arah bawah sampai penyok. Ia pun tidak mempunyai kesempatan untuk menembaknya hingga hiu itu kabur. Namun hiu itu kembali menggigitnya dari arah samping dan menyeret Suyin masuk ke dalam air lebih dalam. Ia pun hampir ditelan oleh hiu itu. Lalu Suyin menembak hiu itu dengan menggunakan obat bius, namun belum bereaksi. Jonas pun datang untuk menolongnya. Dan teman-temannya yang mencoba mengalihkan perhatian menggunakan darah dan daging, Suyin pun berhasil diselamatkan meski dengan keadaan pingsan. Dan ketika mereka akan naik ke atas kapal, tiba-tiba hiu itu kembali akan menyerang mereka. Untung saja kini obat biusnya sudah bereaksi dan hiu itu pun lumpuh, lalu dibawa naik ke atas kapal. Mereka pun senang dengan keberhasilan tersebut dan mereka bercandaria di atas kapal sampai temannya yang gendut terjatuh ke dalam air dan tertawa terbahak-bahak. Hingga ternyata ada satu megalodon yang ukurannya lebih besar memakan hiu tangkapan mereka. Sampai-sampai kapal mereka terbalik dan ambruk. Semua orang terjatuh ke dalam air. Mereka semua berusaha naik ke atas kapal lagi, namun dua orang tertinggal sangat jauh. Sedangkan hiu besar itu masih berada di sekitaran mereka dan menyerang kedua orang tersebut. Dan satu di antaranya mengorbankan diri untuk satu wanita, dan ia pun dimakan oleh megalodon tersebut. Singkat waktu, Morris pun meminta bantuan udara untuk menyelamatkan mereka, dan temannya menemukan perahu karet. Mereka semua naik perahu karet itu dan pergi dari sana. Namun sialnya, megalodon itu masih mengejar mereka, hingga datanglah bantuan militer dengan menembak hiu tersebut menggunakan pelacak, kemudian mengusirnya menggunakan senjata api. Dan hiu itu pun kabur. Di perjalanan, Dr. Minwei yang sudah sangat sekarat akibat luka dari benturan kapal yang terbalik tadi, ia pun memberikan kalimat terakhir bagi anaknya, "Jagalah dirimu dan juga anakmu." Singkat waktu, sesampainya di stasiun, Dr. Minwei pun sudah tidak mampu lagi bertahan dan meninggal, membuat situasi sangat berduka. Di malam harinya, Morris selaku investor di sana pun mulai membuat keputusan untuk menutup sementara stasiun eksplorasi itu sampai megalodon mati, dan ia pun pergi naik helikopter untuk pulang. Namun nyatanya, ia dan kawan militernya berusaha membunuh megalodon itu dengan menggunakan bom air. Dan sesampainya di sana, ia pun melihat ada bayang-bayang besar di air dan melemparkan bom itu secara bertubi-tubi sampai bucat. Namun ketika diperiksa, ternyata itu bukan megalodon, melainkan hanya paus. Mereka pun bergegas pergi, namun si Morris malah jatuh. Ia pun berusaha naik ke bangkai paus, namun ia pun mati dimakan megalodon. Di keesokan harinya, Jonas dan para tim menyadari megalodon itu akan mendekati pesisir pantai yang dihuni banyak sekali turis di sana, dan mereka pun sepakat akan membunuh megalodon tersebut sebelum terjadi banyak korban jiwa. Mereka pun pergi menggunakan kapal tanker yang ukurannya lebih besar. Di pesisir pantai, megalodon itu ternyata sudah sampai di kerumunan orang dan sedang memilih-milih mangsa. Hingga serangan pun dimulai. Megalodon itu pun mulai membabi buta memakan hamparan manusia yang sedang asik-asiknya berenang.
Dan ketika Megalodon itu akan memakan kumpulan orang yang tersisa, untung saja Jonas dan kawan-kawan menggunakan suar paus untuk memancing Megalodon. Si bocah dan yang lain pun bisa selamat. Dan kini Megalodon itu mengarah kepada mereka. Sesampainya di sana, mereka pun berusaha menembak Megalodon itu menggunakan rudal, namun terlalu dekat dengan kapal tanker. Ia pun memancing Megalodon itu untuk menjauh dari kapal tersebut. Lalu aksi itu diketahui oleh wartawan dan meliputnya menggunakan helikopter. Suyin memancing Megalodon menggunakan lampu, lalu Jonas pun sama. Dan ketika ia akan ditembak, pelurunya pun malah macet. Aduh, ada-ada saja. Jonas pun diserang dan digubah-gabik. Lalu situasi dimeriahkan dengan kebodohan wartawan yang gagal fokus sehingga mereka bertabrakan. Suyin pun menyelamatkan penumpang yang doyan banget jatuh ke air, juga anaknya. Untung saja mereka bisa selamat. Namun si Jonas kini akan bayuan melawan Megalodon itu. Ia pun membelah perut Megalodon itu menggunakan sirip kapal sampai berdarah-darah. Dan kini ia pun dimakan oleh Megalodon, ia pun keluar dari kapalnya dan membawa tombak. Lalu Megalodon itu pun mati ditusuk di bagian mata, ditambah lagi serbuan ikan hiu dari segala penjuru tertarik akan darah Megalodon dan memakannya dengan cara dikeroyok. Dan fix, kini Megalodon itu pun kini sudah mati. Singkat cerita, semua sudah terkendali dan mereka pun nebeng menggunakan kapal pengantin yang lagi wedding di tengah laut. Juga si Jonas yang kini akan jadian sama si mamah muda Suyin karena dicomblangin juga sama anaknya yang bernama Meiyin. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Seru sekali kan? Namun lebih seru kalau nonton langsung, soalnya film begini tuh film full action. Namun jika kalian suka, Sekahayang berterima kasih banyak. Gak ada juga misteri yang harus dibahas di sini, karena film ini easy watching. Dan IMDb untuk film ini juga adalah 5,6. Mantap ya. Namun cocok juga dikasih nilai 6,5 karena seru abis. Mungkin segini saja review dan penjelasan film The Meg 2018. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sekahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.